Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, ini ya teman-teman, TV Lebaran sudah berada di perjalanan untuk menuju ke suatu lokasi yang mungkin lokasi ini masih menjadi misteri ya, atau lokasi yang jarang orang ketahui atau jarang diperhatikan. Dan ini saya sudah di sebuah jalan yang di kanan kiri saya terdapat pematang sawah atau persawahan. Dan sebenarnya video ini terinspirasi ya, atau ekspedisi kali ini itu terinspirasi dengan berita yang lagi viral, yaitu tepatnya di Gunung Kidul ya, atau di pegunungan Gunung Kidul itu sedang terjadi yang namanya ibaratnya ya, banyak sekali bermunculan ulat-ulat ya yang berada di pohon jati di sana. Jadi konon di sana ada serangan ulat-ulat teman-teman ya. Ulat-ulat itu ya ular ya, ular ya, bahasa Jawanya ular itu ya, yang konon ulat-ulat ini menyerang pohon jati yang berada di sana. Oleh sebab itulah hari ini TV Lebaran akan mengekspedisi di lokasi tersebut ya, tepatnya berada di Gunung Kidul. Ibaratnya ya pokoknya itu di gugusan Pegunungan Seribu yang lokasinya berada di sisi timur selatan dari kota Bantul, yang kita pun pernah mengekspedisi sebelumnya, tetapi bukan mengekspedisi tentang ini ulat-ulat ya yang sedang menyerang ya. Mereka tuh menyerang, yaitu menyerang pohon jati. Dan kira-kira serangan ulat ini petanda apa ya teman-teman ya? Atau sebenarnya di sana juga ada apa? Apakah ulat-ulat ini menandakan mungkin ya sesuatu hal? Ya kita tidak tahu ya. Oleh sebab itulah mari kita ekspedisi bersama-sama, kita lihat langsung ya. Oleh sebab itu jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melewati sebuah jembatan gantung ya. Kalau kita lihat dari struktur jembatan ini bukan jembatan masa lalu ya, tapi ini adalah jembatan masa kini yang mungkin dibangun ya kira-kira mungkin belum ada 10 tahunan ya, kemungkinan sih seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke sisi timur selatan ya dari kota Bantul, karena di sana saya teringat kalau di sana itu banyak sekali pohon-pohon jatinya, yang kemungkinan besar di sini pun termasuk wilayah yang diserang oleh hama ulat ya. Nah ini teman-teman, saya pun sudah turun dari jembatan gantungnya ya, dan di depan saya ini saya terperanjak ya, karena di depan saya ini saya melihat ada sebuah lokasi yang di situ terdapat banyak pohon jati, dan terlihat dari sini tuh kayaknya pohon jati ini tidak wajar ya. Dan ternyata benar, kalau dilihat dari jarak jauh itu kayaknya pohon-pohonnya itu sedang terkena wabah ya, atau mungkin terkena hama ulat yang memakan daun-daunnya ya teman-teman ya. Wah, ini berarti serangan dari ulat-ulat ini sudah sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi ini petanda apa ya teman-teman, kok ulat-ulat ini sudah menyerang itu bisa sampai komplit ya, bisa sampai menyeluruh. Jadi sebenarnya sebelum saya sampai lokasi ini pun saya itu sudah melihat di kanan kiri itu banyak pohon jati pula yang di situ pun terserang ya, atau mungkin ibaratnya masuk dalam zona serangan ulat itu ya. Kok bisa penyebarannya itu begitu luas ya teman-teman. Ini baru di sisi apa ya, ibaratnya di sisi
gugusan paling barat dari Pegunungan Seribu. Jadi bagaimana pohon jati yang ada di sisi timurnya lagi sampai ke Gunung Kidul Timur ya. Kalau itu benar-benar ada ulatnya, benar-benar serangan ini begitu luas ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di pertigaan terkece ya yang pernah kita ekspedisi ya. Jalan ini adalah jalan pintas pula atau jalan tikus ya untuk menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Karena kan memang berita akan serangan ulat ini memang berada di Gunung Kidul. Jadi saya memang memutuskan untuk menuju ke sana. Dan saya akan melewati jalan terkece ini atau jalan tergemoy ya, atau kita jalan apalah, bisa pemirsa TV Lebaran simpulkan sendiri. Nah ini teman-teman, saya di sini pun sudah banyak melihat banyak pohon-pohon jati yang berjajar-jajar, dan memang betul teman-teman ya, serangan fajar ya, mungkin serangan dari ulat-ulat itu sampai di sini teman-teman. Dan saya lihat daun-daunnya itu sudah banyak yang ibaratnya ya apa ya, terkikis ya oleh gigi-gigi dari ulat-ulatnya. Dan kali ini kita akan melihat langsung bagaimanakah bentuk dari ulatnya itu teman-teman ya. Apakah ulat ini punya senjata api atau mungkin senjata milenial ya, kok bisa mereka itu menyerang pohon jati itu sampai menyeluruh dan sampai ke sini. Dan di sini pun saya menemukan bukti ya, atau mungkin ya ibaratnya sisa-sisa dari keberadaan ulat-ulat yang telah menyerang pohon jati ini ya. Tapi sayangnya kok saya itu mencari ulat-ulatnya tidak ketemu teman-teman. Saya hanya menemukan sisa-sisa dari keberadaan dari ulat-ulat tersebut ya. Pokoknya saya berencana dalam ekspedisi ini saya harus betul-betul menemukan ulatnya itu. Bagaimana ulatnya itu bentuknya kok bisa sampai ibaratnya ya menyerang secara menyeluruh di Pegunungan Seribu ini, pohon jati-jatinya teman-teman. Nah ini saya lanjutkan lagi teman-teman ya, untuk mencari jejak-jejak dari ulat-ulatnya, dan saya pengen juga melihat bagaimana sih ulatnya ini ya. Dan konon ulat-ulat ini pun juga dicari oleh masyarakat teman-teman ya. Kayaknya dijual lagi, atau mungkin dibuat makanan atau apa mungkin ya. Dan juga laku teman-teman ya. Jadi seandainya nanti saya pun ini tidak menemukan ulat-ulat, berarti kemungkinan juga ulat-ulat ini sudah dicari atau dikumpulkan oleh masyarakat ya, atau mungkin ya salah satu masyarakat di sekitar sini ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mengekspedisi dari teka-teki misterius serangan ulat ya, yang menyerang menyeluruh ini. Menurut TV Lebaran, serangan ulat ini betul-betul menyeluruh ya, meskipun saya tidak sampai ekspedisi di sisi timur. Tapi kalau kita sudah lihat gambaran-gambaran yang berada di sini, di pojok-pojok lokasi ini atau di komplek pegunungan ini, itu saya melihat banyak sekali pohon jati yang delik-delik pun ikut terserang oleh serangan hama ulat misterius ini ya teman-teman ya. Dan di sini pun saya masih sama untuk mencari di manakah jejak-jejak ulat-ulat itu berada yang sampai menyerang secara menyeluruh ini di lokasi Pegunungan Seribu ini ya, tepatnya di Gunung Kidul. Ini teman-teman ya, ini nih di sini pun saya menemukan atau berpapasan dengan batuan masa lalu, yaitu batuan kuno, batuan purba yang saya yakin ya dahulu kala mempunyai histori tersendiri, yang kok bisa sampai terbentuk seperti ini ya. Nah ini teman-teman, saya pun masih mencari, masih bingung nih teman-teman, dari sekian jejak-jejak yang saya temukan, dari pohon-pohon yang sudah terkikis, dari pohon-pohon yang dilihat dari bawah itu sudah kayak banyak kikisan-kikisan, daun-daunnya itu sudah nggak komplit. Itu menandakan bahwa ulat-ulat itu pernah menyerang ya, melaksanakan serangan umum di sini ya. Tetapi saya kok tidak menemukan ulatnya teman-teman, ini yang aneh ya.
Jadi mereka itu pada kemana apa atau masih tidur, tapi saya lihat pun tidak ada ya kayak lundungan ya yang berada di daunnya itu ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya untuk mencari ulat-ulatnya ya. Ular ya, ular kowe nendi tak goleki kok ora ono ya. Ular kowe nendi tak goleki malah wedi. Ulare malah wedi tak goleki ya. Ular ndang baliyo aku teko ora arep ngopo-ngopo, aku mung arep wiro kowe asline. Wah, lagu apa ya teman-teman ya. Ini lagu yang memang apa ya, menggambarkan kebingungan saya. Dari tadi saya melihat banyak sekali pohon-pohon yang terserang hama ulat ini, saya belum menemukan sama sekali ulatnya itu di mana. Makanya saya bernyanyi, ular kowe nendi tak goleki kok ora ono, apa kowe lunga adoh ora bali neng kene meneh. Lagune ini teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Saya masih ini penasaran dengan ulat-ulatnya itu apakah benar-benar ada, dan saya pun akan mencoba mengekspedisi lokasi yang saya curigai. Di sini pun terdapat ibaratnya ya jejak-jejak dari ulat-ulat itu ya, ditandai dengan pohon-pohon jatinya itu sudah banyak yang terkikis-kikis daunnya. Saya akan sendekkan Yonkuro saya dulu untuk mengekspedisi lokasi ini. Dan ini teman-teman, ini daun-daunnya lihat aja tuh, daun-daunnya itu sudah banyak yang keropos ya atau terkikis oleh gigi-gigi ulat-ulatnya. Tapi betul-betul saya mencari jejak-jejak ulatnya atau mungkin ulatnya yang ada di sini tuh nggak ketemu. Saya hanya menemukan sisa-sisanya daun-daun yang sudah jatuh. Makanya di manakah ular ya? Ular ayo metu, aku teko goleki sliramu. Ular kowe nendi tak goleki malah ora ono. Dan di sini pun ada batuan-batuan yang menggambarkan batuan masa lalu pula ya. Jadi saya malah berpikir bagaimana dahulu kala lokasi ini terbentuk ya. Dan ini teman-teman kembali ke laptop ya, kita akan mencari ular-ularnya itu di mana. Karena memang dalam berita itu betul-betul ularnya ini, ulat-ulat ini betul-betul menyerang secara menyeluruh ya. Kita akan mencoba mencari teman-teman ular itu kayak apa gitu loh. Apa ularnya itu ularnya menakutkan betul, atau mungkin ular-ular yang masih menjadi polemik ya, mungkin ular-ular yang masih menjadi misterius ya. Dan di sini pun memang saya lihat banyak sekali pohon-pohon jati yang tumbuh ya. Saya tidak tahu juga apakah pohon jati ini tumbuh secara alami atau dulu ditanami ya. Dan di sini banyak sekali, dan saya pun betul-betul tercengang. Kenapa? Karena daun-daunnya ini betul-betul terkikis ya, menandakan bahwa serangan ulat ini betul-betul sangat bombastis teman-teman ya, hingga hampir 90% ulat ini menyerang dedaunan, dan saya nyatakan sukses ya. Kenapa saya menyatakan sukses serangan ulat ini? Karena betul-betul pohon jati ini ibaratnya ya tinggal menyisakan pohon dan sisa-sisa daunnya yang sudah banyak digigit oleh
uh, ulatnya. Nah ini teman-teman, saya pun sudah sampai di agak puncak juga dari bukit ini, dan saya pun melihat di sini jejak-jejak dari ulat-ulatnya itu masih terlihat ya. Saya sudah beberapa kali menengok kanan kiri ya untuk mencari ulatnya, dan yang saya tunjuk ini adalah bukti bahwa pohon jati ini termasuk korban dari keganasan serangan ulat ya. Saya akan mencoba turun teman-teman ya, karena saya masih penasaran ya, sebenarnya bentuk ulatnya itu kayak apa gitu loh. Apa kayak ular naga panjangnya ya. Dan di sini pun terdapat sisa-sisa dari keganasan dari ulat tersebut. Tapi anehnya saya tidak menemukan ulatnya. Ular, ular, kowe nendi, tak goleki malah lungo. Wah, ini ularnya malah lungo teman-teman, tak goleki. Saya akan turun teman-teman lewat sini. Kita kan orang desa, jadi harus bisa meloncat ini ya. Kita loncat, iya kita loncat ya, 1 2. Ini saya masih bingung nih, loncat yuk, 1 1 1 1 2 ya, kita bisa loncat teman-teman ya. Karena kita sadar orang desa itu ya malu kalau tidak bisa loncat-loncat di tempat seperti ini ya. Nah inilah teman-teman, di sekitar saya ini terdapat sekali banyak tumbuhan pohon-pohon jati yang di sini saya lihat berserakan daun-daunnya yang sudah menjadi korban dari keganasan serangan hama ulat ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari di manakah ularnya ya, atau ulat-ulatnya itu loh. Kok saya tidak ketemu, dan saya sangat penasaran sekali kayak apa bentuknya. Kok serangannya itu sampai masif ya, atau menimbulkan korban banyak ya, korban pohon jati ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya untuk menyusup di lokasi ini ya. Lokasinya seperti ini ya teman-teman ya, dan di sini pun saya melihat kembali sebuah jejak geologi masa lalu, yaitu sebuah bongkahan batu yang sangat besar sekali, sangat kental sekali, dan ini saya yakin ini adalah hasil dari kebekuan dari lava purba di masa lalu ya. Saya akan turun lagi teman-teman ya untuk mencari jejak di manakah ulernya ya. Ular, 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 oh, ular lagi nyanyi ya. Kowe nendi ata goleki malah ora ono ya. Kita lanjut lagi teman-teman, dan di sini pun saya melihat batuan-batuan yang bernuansa purba ya. Yang jadi pertanyaan bagi saya itu malah bagaimana dulu pembentukan dari batuan-batuan ini kok bisa sampai sini, dan posisinya itu kan ada di puncak ya. Nih teman-teman, kayaknya di sini kita hanya menemukan jejak-jejak sisa-sisa dari keganasan hama ulat ya. Karena betul-betul saya di sini tidak menemukan, dan saya pun hampir menyerah ya. Apakah ulat-ulat itu tidak ada di sini? Itu berada di sisi timurnya lagi, makanya saya akan kejar teman-teman ya sampai menemukan ulatnya ya. Ular, ular, ojo mlayu, aku teko ora arep ganggu ya. Kita cari lagi teman-teman ya. Saya yakin dalam ekspedisi ini kita akan menemukan ulatnya, meskipun ya mungkin tidak banyak ya, atau mungkin ya masih menjadi misterius ya, apakah kita nanti bisa menemukan ulatnya ya. Tapi di berita itu banyak sekali ulatnya. Itu saya lihat ulatnya itu ibaratnya diopeni ya, atau mungkin dikelola ya oleh sebagian masyarakat ya, entah mau dijual atau apa saya nggak tahu, tapi dimanfaatkan ya, atau mungkin ulat-ulat yang sudah tidak ada ini sudah diambil ya, atau mungkin sudah dipanen gitu ya. Kita lanjut lagi ya, kita naik teman-teman ya. Kayaknya dalam ekspedisi di bawah ini zong hasilnya ya, makanya kita akan naik dan kita akan teruskan perjalanan untuk mencari ulat, hama ulat yang sedang heboh-hebohnya, atau mungkin ya kayaknya sedang viral pula ya, yang
tepatnya itu memang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi saya tidak menghitung ya, atau mungkin tidak menilai antara Gunung Kidul dan Bantul ya, karena saya yakin gugusan Pegunungan Seribu ini hanyalah satu trah ya, atau satu keluarga saja. Jadi tidak ada pembatasan wilayah atau nama ya, karena penamaan itu kan hanya administratif saja ya, saja. Tapi secara realnya, secara alami atau secara geologinya ya, ini hanyalah gugusan yang sama ya, atau satu wilayah ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Oh, ini saya menemukan sisa-sisanya lagi nih. Sisa-sisanya ini ular-ular di mana dirimu, tak cari-cari nggak ada, dan saya pun akan mengolah alik pohon ini sambil mencari di manakah ulatnya, bentuknya kayak apa, apakah kepalanya lebih besar ya, atau malah bisa menimbulkan kegatalan ya yang sangat luar biasa ya. Tapi sebenarnya saya pun juga kaget juga. Kenapa? Karena saya berkeliling di lokasi yang dahulunya menjadi tempat sarang ulat itu saya tidak merasa gatal ya. Cuma memang pas balik tadi itu sampai di rumah itu ada gatal-gatal dikit ya, tapi itu tidak seberapa ya. Ya ini saya juga kaget teman-teman ya, sebenarnya ulat ini ulat gatal atau ulat apa gitu loh, dan saya tidak menemukan teman-teman. Wah, ini kita masih di gundah gulana ya, karena belum menemukan ulat-ulatnya. Padahal kan inti dari ekspedisi kita kali ini adalah melihat ulat-ulatnya itu kayak apa, kok sampai viral ya, atau mungkin sampai menjadi perhatian mungkin ya para wartawan mungkin ya. Pokoknya ini sudah banyak yang ibaratnya mungkin ya diliput gitu ya, mungkin seperti itu ya. Termasuk TV Lebaran ini kan, TV Lebaran juga melaksanakan liputan ini karena mendengar berita-berita di Google itu tentang saat ini sedang terjadi serangan ganas dari ulat-ulat pohon jati. Lain itu teman-teman, saya masih mencari-cari sambil membuka-buka ya daun-daunnya, di manakah ulat ini kok bisa menyerang hampir di seluruh ini perbukitan ini, dan tidak luput, semuanya itu tidak luput ya. Saya lihat semua pohon jati ini semua diserang oleh ini hamanya nih, tapi anehnya ulatnya itu tidak kelihatan teman-teman ya. Ular wah, ular lagi ini, sampai bingung soalnya teman-teman, apa saya harus naik terus ke bukit yang tinggi di sana ya, tapi kan nanti waktunya ya, padahal kan nanti saya ada keperluan juga ini ya. Nah ini teman-teman, kayaknya saya berhasil teman-teman, hore teman-teman ya, hore teman-teman, kayaknya saya menemukan ulatnya yang bersembunyi di balik daunnya ini teman-teman. Ini kita lihat ya, nih akhirnya tidak sia-sia kegigihan kita dalam mencari ulat yang telah menyerang pohon jati yang berada di Pegunungan Seribu ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman, inilah ulatnya yang kita cari dari tadi tapi tidak ketemu, dan akhirnya kita menemukan, dan bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kecil tapi akibatnya besar, karena pohon-pohon ini jadi banyak kehilangan daun-daunnya ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita menemukan ulatnya, dan bisa kita tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa jenis ulat inilah yang menyerang secara ganas pohon-pohon jati yang berada di sebagian Bantul dan sebagian Gunung Kidul ya. Inilah kondisi dari pohon jatinya ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, memantau megatrust bersama, dan silaturahmi bersama ya. Akhirnya kita sudah menemukannya, ulatnya, meskipun itu hanya sebagai sampel ya, karena kita betul-betul sulit sekali untuk mencari ulatnya, dan kita masih disisakan satu untuk masuk di liputan kali ini, dan kita pun sebenarnya belum puas ya teman-teman. Makanya saya mencari lagi
ulat-ulatnya di pohon yang ini yang agak rindang, siapa tahu di sana masih ada ulat-ulat yang masih hidup gitu ya. Ini teman-teman, inilah ulatnya ya, ulat-ulat, uler-uler. Saiki kowe ketemu, jebul kowe ndelik neng kono. Inilah teman-teman ya ularnya ya. Ya itu aja teman-teman ya. Nanti sambung lagi dengan ekspedisi selanjutnya. Aduh, ularnya kayak gitu teman-teman ya. Ular wabah di pohon jati ya. Ini kayak gini, saya dekatkan ya. Wah, ini bikin gatal mungkin ya. Tapi yang menjadi kaget dari TV lebaran itu kok bisa serangannya begitu masif ya, hingga hampir mungkin ya 90% pohon jati itu terserang. Meskipun pohonnya itu mungkin di depan rumah orang itu pun juga terserang loh teman-teman. Bagaimana mereka itu koordinasinya gitu loh, kok bisa menyerang banyak pohon yang berjauhan gitu ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mencari tempat-tempat yang misterius bersama, lokasi-lokasi yang jarang diperhatikan orang atau dilupakan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.